hukum suatu ibadah tersebut. Kalau dalam bahasa dasar tadi lobe dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ini hukum apa hukum berkurban itu Pak? Bu, apa hukum berkurban? Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Pendapat yang pertama pendapatnya Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah berpendapat hukum menyembelih hewan kurban itu adalah wajib. Kalau yang ketahui selama itu hukum berkurban itu adalah sunnah. Sunnah yang ketahui. Rupanya ada mazhab di dalam fikih yang mengatakan kalau hukum berkurban itu adalah wajib. Dari mazhab mana? Dari mazhab Hanafiyah. Siapa nama imamnya? Imam Abu Hanifah. Ada 4 imam mazhab yang terkenal. Yang pertama namanya Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi. Yang kedua namanya Imam Malik bin Anas, mazhabnya Malikiyah. Yang ketiga namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Yang keempat namanya Ahmad bin Hanbal, mazhabnya Hanbali. Mazhab yang pertama dalam agama Islam tadi, mazhab Hanafiyah, imamnya siapa tadi Bu? Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Beliau ternyata punya pendapat kurban itu hukumnya wajib. Dari mana beliau mengambil kesimpulan hukum yang demikian? Dari surat Al-Kautsar ayat 2 yang awak bacakan tadi. Di dalam surat Al-Kautsar itu ayat 2 itu narasi yang Allah gunakan bukan narasi tuntunan, tapi narasinya adalah narasi perintah. Kan perintah bunyinya tadi Pak. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah, narasinya narasi tuntunan biasa atau perintah? Perintah. Maka kalau perintah, kaidah fikihnya berbunyi, usul fikihnya berbunyi, al-aslu fil amri lil wujub hatta yadulla dalilu ala khilafihi. Kalau redaksinya redaksi perintah, kaidah usul fikihnya menyebutkan asal hukum perintah itu adalah wajib. Sampai ada dalil lain yang menunjukkan makna yang berbeda. Fasholli, sholatlah untuk Tuhanmu, perintah. Maka hukum sholat adalah wajib. Sama dengan surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Perintahlah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka sholat hukumnya wajib karena kalimatnya kalimat perintah. Zakat hukumnya wajib karena kalimatnya kalimat perintah. Di dalam Al-Baqarah untuk mewajibkan sholat Allah pakai kalimat perintah, untuk mewajibkan zakat Allah pakai kalimat perintah. Dengan kalimat yang sama Allah ternyata memerintahkan ibadah kurban. Karena kalimat yang Allah pakai adalah kalimat perintah, maka Imam Abu Hanifah berkesimpulan kurban itu hukumnya wajib. Itu dalil yang pertama atau alasan Abu Hanifah yang pertama yang mengatakan kalau kurban itu hukumnya adalah wajib. Alasan yang kedua, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hanifah berdalilkan atau berargumentasi soal kewajiban ibadah kurban. Soal kewajiban ibadah kurban dari Imam Abu Hanifah. Rasulullah bersabda,
man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah bersabda, siapa yang punya keluasan rezeki, siapa yang punya kelebihan harta, falam yudahi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis Abu Hurairah itu, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isinya kabar gembira atau ancaman. Apa bunyi hadis Abu Hurairah tadi Pak artinya? Siapa yang punya keluasan rezeki tapi tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Hadisnya berisi kabar gembira atau ancaman? Ancaman. Dan kata Abu Hanifah, ancaman yang model gorong, ancaman yang tidak rendah, levelnya itu level sedang atau berat, bukan ancaman yang ringan. Jangan dekati tempat sholat kami. Ancamannya levelnya level ringan atau sedang atau berat. Nggak boleh mendekati tempat sholat umat Islam, berarti diasingkan. Ancamannya levelnya level ringan, sedang atau berat? Berat atau minimal sedang ke berat, bukan ringan. Kata Imam Abu Hanifah, ancaman yang model itu tidaklah terjadi atau tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW kecuali untuk menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Maka Imam Abu Hanifah berkesimpulan hukum kurban itu wajib. Selain karena perintah Allah dalam surah Al-Kautsar, ada ancaman Rasulullah bagi orang yang meninggalkannya. Maka beliau berkesimpulan hukum kurban itu adalah wajib. Kemudian dari hadis Sauban, Rasulullah SAW disebutkan tidak pernah meninggalkan kurban satu kali pun, walaupun beliau sedang dalam kondisi safar. Safar apa artinya Pak? Perjalanan. Ada Pak safar. Berarti bapaknya pergi jalan-jalan. Dalam kondisi safar, beliau pernah berkurban kata Sauban dalam kondisi safar. Sauban radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Zabaha Rasul sallallahu alaihi wasallam udhiyatahu, thumma qala ya Sauban aslih li hadhihi al-udhiyah." Qala falam azal at'amuhu minha hatta qadima al-Madinah. Rasulullah menyembelih hewan kurbannya, kemudian dia berkata kepada Sauban, sahabatnya, "Wahai Sauban, tolong jaga baik-baik untukku daging kurban ini." Kemudian Sauban mengatakan, falam azal at'amuhu minha hatta qadimal Madinah. Saya menjaga hewan kurban tersebut dan memakan daging kurban tersebut sampai beliau di kota Madinah. Dari tiga dalil itu, surah Al-Baqarah, Al-Kautsar ayat 2, di situ ada perintah. Kemudian hadis Abu Hurairah, di situ ada ancaman Rasulullah bagi orang yang tidak berkorban, yang mampu tapi tidak berkorban. Kemudian dari hadis ketiga, Rasulullah tidak pernah meninggalkan kurban walaupun dalam kondisi safar. Semuanya menunjukkan ketegasan. Akhirnya Imam Abu Hanifah berpendapat atau berkesimpulan kurban itu hukumnya wajib. Itu satu pendapat. Ada yang bermazhab Hanafi di situ Pak. Mazhab Hanafi itu banyak di negara mana? Ada sebagian di Afrika, ada di sebagian Mesir. Ada yang bermazhab Hanafi. Kalau di Indonesia mayoritas mazhabnya apa Pak? Atau mazhab awamnya apa? Syafi'i. Apa pula pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Kalau Imam Abu Hanifah tadi sudah sampaikan, hukum kurban itu adalah wajib. Kalau ada bermazhab Hanafi atau yang mengikuti mazhab Hanafi, berarti kurban bagi dia adalah wajib. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah, dari mazhab Malikiyah, dari mazhab Hanbaliyah,
Kemudian ada 2 orang tokoh dari mazhab Hanafi. Jadi ada 2 orang ulama dari mazhab Hanafiyah yang tidak ikut pendapat imam mazhabnya. Namanya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang pertama, kemudian Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf. 2 orang ulama dari mazhab Hanafi ini berpendapat berbeda dengan pendapat imam mazhabnya. Apa pendapat jumhur ulama? Apa pendapat mayoritas ulama? Pendapat mayoritas ulama adalah kurban itu hukumnya tidak wajib seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya atau apa argumentasi? Kalau tadi Imam Abu Hanifah pakai dalil, mayoritas ulama punya dalil. Ada pula dalil yang mereka gunakan dalam menguatkan pendapat mereka. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu semuanya harus berdasarkan dalil. Semuanya harus berdasarkan argumentasi yang bisa diterima secara ilmiah, secara keilmuan. Mayoritas ulama berpendapat hukum kurban sunnah muakkadah. Dalilnya yang pertama, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalal ashru minal Dzulhijjah fa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wa la min azfarihi syai'an." Rasulullah bersabda, kalau seandainya sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ada salah seorang dari kalian ingin berkurban, Rasulullah mengatakan kalau masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, kemudian ada yang ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan janganlah dia memotong kukunya. Di dalam hadis ini ada kalimat yang menggeser perintah wajib dalam surat Al-Kautsar. Kalimatnya mana? Kalimat Rasulullah yang mengatakan siapa yang ingin berkurban atau ada yang ingin berkurban. Kalimat ini kalimat yang menggeser makna wajib, makna perintah di dalam surat Al-Kautsar. Dari sisi mana? Kewajiban perintahnya itu dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan pilihan seseorang, dengan keinginan seseorang. Kalau perintah dikaitkan dengan pilihan seseorang, berarti tidak wajib dalam. Ya Pak, kalau kewajiban itu ada pilihan di situ atau tidak Pak? Tidak ada. Kalau sifatnya wajib, tidak ada pilihannya. Misalkan sebentar azan Isya, jam 7.30 azan Isya, atau subuh, bagi waktu subuh, waktu yang singkat. Contoh, azan orang subuh jam 5:05 atau jam 4:55, azan subuh. Kemudian tajago di azan tadi. Ada tidak kita memiliki pilihan? Bekola mau sholat jam 9 atau bekola mau sholat jam 10 subuh. Tidak bisa milih yang model itu Pak. Bisa atau tidak milih model itu? Alasan orang jam 5 subuh, tajago awak di azan tadi, tapi dia masih ngantuk, bekola mau sholat jam 9, bekola mau sholat jam 10-an. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena hukumnya wajib, tidak ada pilihan. Bulan Ramadan potengah misalkan, bulan Ramadan potengah, awak sehat, kondisi normal, kuat untuk berpuasa, tapi hanya malas atau mungkin ada kesibukan yang banyak pada hari itu. Kemudian wasobe ayam benar puasa, dikoro bayar fidyah lah, sudah puasa soal, lah bisa Bu. Dalam kondisi sehat dan normal, lah bisa tidak? Tidak bisa. Ada yang tidak bisa? Kenapa tidak ada pilihan untuk meninggalkan perintah-perintah tadi, perintah sholat dan puasa tadi?
karena sifatnya kewajiban. Sifatnya wajib, maka tidak ada pilihannya kecuali melakukan perintah tersebut. Dalam konteks ibadah kurban, Rasulullah mengatakan, "Iza dakhalal ashru minal Dzulhijjah fa arada ahadukum." Kalau masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ada yang ingin berkurban, ada yang mau berkurban. Rasulullah mengaitkan perintah kurban ini dengan keinginan atau pilihan seseorang. Ada keinginan dan pilihan dalam perintah kurban tersebut menurunkan level wajibnya. Akhirnya pendapat yang kedua mengatakan karena berkaitan dengan pilihan dan keinginan seseorang, maka hukumnya turun dari level wajib turun ke level sunnah muakkad. Itu dalil dari mayoritas ulama yang mengatakan hukum kurban itu tidak wajib tetapi sunnah muakkadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua orang sahabat Rasulullah, dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Imam Baihaqi mengatakan, "Anna Abu Bakr wa Umar kana la yudhiyan wa khafatan antara an-nas dzalika wajiban." Abu Bakar dan Umar itu pernah beberapa kali atau satu kali meninggalkan ibadah kurban secara sengaja. Jadi Abu Bakar pernah meninggalkan ibadah kurban, Umar bin Khattab pernah meninggalkan ibadah kurban pada beberapa kesempatan. Apa yang ditinggalkan di Abu Bakar dan Umar, kata Imam Baihaqi, makhafatan antara nasi zalika wajiban. Khawatir kalau seandainya mereka melakukannya secara terus-menerus, tidak ditinggalkan sama sekali, khawatir beko ada yang beranggapan kalau kurban itu adalah kewajiban. Jadi sengaja Abu Bakar meninggalkannya beberapa kali, satu kali. Umar bin Khattab sengaja meninggalkan ibadah kurban satu kali. Karena khawatir kalau ambo melakukan, Umar melakukan, kata Abu Bakar, sebelumnya lah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan. Khawatir mereka ada yang berkesimpulan kalau kurban itu salah satu kewajiban di dalam agama Islam. Maka ditinggalkan oleh Abu Bakar dan Umar untuk menghilangkan keraguan-keraguan tersebut. Karena di dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah didatangi oleh seorang Arab Badui yang ingin masuk Islam. Arab Badui itu datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam. Kata Rasulullah kepada Arab Badui tersebut, "Qul syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Bersaksilah engkau bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dituntun orang tadi dari Rasulullah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian Arab Badui tadi bertanya, "Ya Rasulullah, maza alayya fil Islam?" Apa kewajiban hamba dalam agama Islam? Kata orang Badui yang baru masuk Islam tadi. Rasulullah mengatakan, "Tuqimus sholata khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah, tasuma Ramadan, tu'addi zakah, tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kewajibanmu dalam agama Islam setelah dua kalimat syahadat, yang pertama adalah mendirikan sholat, yang kedua adalah berpuasa pada bulan Ramadan, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, yang keempat adalah berhaji ke Baitullah apabila mampu. Disebutnya Rasulullah 5 rukun Islam. Kemudian Arab Badui tadi bertanya, menegaskan sebagai penegasan, bertanya, "Hal alayya ghairu zalik?" Selain yang engkau sebutkan tadi ya Rasulullah, ada tidak kewajiban yang lain? Rasulullah mengatakan, menjawab pertanyaan penegasan dari Arab Badui tadi, adakah yang lain ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la illa anta tawwa.
Tidak ada kata Rasulullah kecuali engkau mau tambah dengan hal-hal yang bersifat sunnah. Secara tadi setelah itu beliau mengatakan, wallahi la azidu alaihi wa la anqus, demi Allah ya Rasulullah tidak akan saya tambah dan tidak akan saya kurangi. Setelah mendengar itu Rasulullah mengatakan, in shadaqa dakhala jannah. Kalau seandainya dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan, orang Arab tadi mengatakan tidak akan nambah tambah, tidak akan nambah kurangi kewajiban dalam agama Islam, maka niscaya dia masuk surga. Dalam hadis tadi Rasulullah SAW tidak menyebutkan ibadah kurban. Maka berdasarkan hadis Arab Badui ini, para ulama dari mayoritas ulama berkesimpulan hukum kurban itu tidak sampai pada level wajib, dia hanya sampai pada level sunnah, dan sunnahnya pun sifatnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mengetahui hukum ibadah kurban ini yang sifatnya sunnah muakkadah menurut jumhur ulama, bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkannya, menambah motivasi kita terutama bagi orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki untuk berkurban pada hari raya Idul Adha yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan, Allah berikan kita kemudahan dalam beribadah kepada-Nya. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk kami yang menyampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haqq astaghfirul khairan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.